Hai, berjumpa lagi di channel saya, FNB Life and Story Channel. Apa kabar rekan-rekan FNB semua? Semoga dalam kondisi yang sehat ya. Oke, di video saya kali ini, saya akan share bagaimana cara tips and trips untuk membuat staff roster atau jadwal kerja karyawan, khususnya jadwal kerja karyawan restoran. Ya, tonton video saya sampai akhir. Jangan lupa subscribe ya, like, share, komen, dan juga nyalakan lonceng notifikasi agar teman-teman FNB mendapatkan info tentang video-video saya yang terbaru. Terima kasih, and this is Life and Story of FNB Indonesia. Karyawan adalah aset perusahaan yang pegang peranan paling penting dalam operasional restoran. Ya, setuju ya? Setuju. Oke. Dalam F&B industri, ya, umumnya memiliki jam operasional yang cukup panjang ya. Restoran melayani jam-jam breakfast, jam lunch, jam dinner, ya. Banyak bisnis restoran yang openingnya usahanya itu dari jam 6 pagi sampai tengah malam ya. Gitu. Bahkan untuk kafe, bar itu mereka sampai lewat tengah malam ya, apalagi di weekend. Okay. Bahkan restoran fast food pun dia menjalani operasional atau business hours-nya itu 24 jam ya. Restoran juga buka 7 hari dalam 1 minggu ya. Tidak ada hari libur ya, buka terus. Pada umumnya bisnis restoran mulai usahanya tuh selama 12 jam ya. Misalnya restoran yang berlokasi di dalam mall, dia mengikuti jam operasional mall ya, buka jam 10, closing jam 10, jadi 12 jam ya. Di Jakarta umumnya mall buka jam 10 pagi ya, sampai jam 10 malam. Okay. Kemudian untuk menunjang operasional restoran, diperlukan sistem pengaturan jam kerja karyawan yang proporsional. Okay. Restoran manager di sini bertugas untuk membuat jadwal kerja karyawan yang disesuaikan dengan kebutuhan operasionalnya. Oke, ini menarik nih ya. Jam kerja karyawan itu sendiri sudah diatur oleh pemerintah, nih, ya kan? Ada regulasi khusus mengenai jam kerja karyawan, ya, diatur oleh pemerintah ya, oleh Kementerian Tenaga Kerja. Oke, umumnya jam kerja adalah 7 jam kerja plus 1 jam istirahat atau 7+1 ya. Karyawan sendiri terbagi dari 2 kategori ya, yaitu karyawan full time dan juga karyawan part time atau disebutnya daily worker. Ya. Dan di sini ada regulasi masing-masing ya tersendiri untuk kedua kategori itu. Ya. Nah, restoran manager harus menguasai teknik pembuatan jadwal kerja dari masing-masing kategori ini. Ya. Target dari pembuatan kerja adalah jadwal kerja adalah produktivitas, efisiensi, dan efektivitas. Okay. Dari sisi operasional, jadwal kerja dibuat agar mencukupi jumlah personil di tiap-tiap shift kerjanya, gitu. Ya, jam kerja karyawan dalam bisnis restoran ya, umumnya jam kerja karyawan dibagi dalam beberapa shift ya. Misalnya ada 3 shift, yaitu opening shift, middle shift, dan juga closing shift. Oke. Untuk restorannya buka 24 jam, ada tambahan night shift ya. Nah, manajer memastikan cukup personil di masing-masing shift tersebut. Oke. Dalam membuat jadwal, ya, manajer harus melihat juga dari trend sales by hours ya, sebagai acuan berapa banyak personil yang dibutuhkan dari sisi jam-jam tadi ya, sales by hour ya. Oke. Dari sisi produktivitas, target dari pembuatan jadwal kerja adalah cukup personil karyawan baik di jam sepi maupun di jam ramai. Oke. Jangan sampai kebanyakan personil di saat slow hours ya. Dan jangan sampai kekurangan personil di saat rush hour ya. Harus diatur formula jadwal kerja yang ideal untuk mengatasi kebutuhan orang di jam slow hour maupun di rush hour. Oke.
Untuk jam istirahat karyawan juga harus ditentukan. Idealnya jam istirahat karyawan diatur saat kondisi restoran sudah mulai low ya, atau after lunch atau after dinner. Oke. Misalnya setelah lunch hour ya, before dinner atau after dinner hour, ya kan. Jadi di saat rush hour jumlah personil sudah ideal tuh, semuanya on floor. Ya. Pembuatan jadwal kerja yang ideal akan berdampak secara langsung pada service time dan atau waktu pelayanan customer. Oke. Restoran manager dalam membuat jadwal juga harus mempertimbangkan waktu pre-opening dan juga pre-closing atau post-closing time restoran. Ya, tentu sebelum opening, business hour restoran harus prepare dulu ya, baik dari bahan baku, setup equipment untuk workstation kerja, ya workstation ya, hingga cleanliness. Begitu juga saat closing hours ya, karyawan harus melakukan inventory, cleaning, kemudian juga cleaning workstation masing-masing, sehingga opening dan closing bisa berjalan dengan lancar ya. Saya share simple tips and tricks bagi rekan-rekan manajer dalam membuat jadwal kerja. Ya. Pertama, buat jadwal kerja yang cukup jumlah personilnya di jam opening, middle, dan closing. Kedua, atur jadwal break atau istirahat karyawan di jam-jam low hours ya, secara bergantian, jangan bareng-bareng gitu breaknya. Ketiga, atur personil secara mix di tiap shiftnya antara kru senior dan kru junior ya. Tujuannya agar senior dapat ngajarin yang junior. Oke. Keempat, atur pergantian shift, siklus shift secara adil dan merata di setiap personilnya. Contoh, setelah seminggu kerja, maka diatur untuk pindah setelah seminggu masuk opening ya, pindah minggu depannya masuk atur closing atau masuk middle, supaya menghindari kejenuhan kerja bagi karyawan itu sendiri. Kelima, hindari schedule kerja jumping. Ya, ini paling sering ini ya. Hari ini closing, besok jumping masuk opening. Ya. Setidaknya harus melewati transisi dari closing itu ke middle dulu, ke middle shift, baru besoknya baru ke opening ya. Atau dari closing off dulu, baru ke opening seperti itu. Keenam, atur waktu libur atau off day karyawan disesuaikan dengan kondisi bisnis restoran. Umumnya jadwal off karyawan restoran itu di weekday ya, antara Senin sampai dengan Jumat. Biasanya di weekend atau di public holiday itu bisnis restoran lagi rame-ramainya. Restoran memerlukan personilnya yang full untuk on floor-nya untuk menghadapi masa ramai di saat weekend maupun di public holiday ya. Oke, menarik ya. Oke, demikian video saya kali ini, semoga bermanfaat bagi rekan-rekan manajer dalam membuat jadwal kerja ya, dan juga informasi bagi para staff atau karyawan restoran tentang shifting atau jadwal kerja dan jadwal libur yang ideal, yang sudah wajar di dunia F&B ya, di dunia restoran seperti itu. Semoga bisa memberikan inspirasi dan juga masukan bagi semua rekan-rekan pekerja restoran khususnya ya, dan bagi para manajer yang dalam membuat schedule kerja memerlukan atau memperhatikan beberapa aspek ya penting dalam membuat schedule. Terima kasih perhatiannya. Jangan lupa untuk subscribe channel saya, like, share, dan komen. Masukan-masukan dari rekan-rekan semuanya sangat berarti bagi pengembangan karir channel saya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Nantikan channel video-video saya di berikutnya ya. Terima kasih. Salam F&B Indonesia.